Saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas firman Tuhan yang sangat panjang dan jumlah ayatnya ada 52 ayat, tetapi peribahasanya sangatlah simple dan kita membagi 3 bagian. Saya memberi tema mematuhi peraturan di dalam berkat dan hari-harimu akan panjang umur. Dan ini firman ini berbicara kepada kita setiap orang dan juga kepada bangsa Israel, dan semua keselamatan ini selamanya kita mentaati perintah Tuhan, mematuhi perjanjiannya. Di dalam urangan ini diperbarui dan kita berpegang, dengar dan juga melakukan semua peraturan Tuhan. Supaya kamu di dalam tanah yang diberikan Tuhan, kamu bisa hidup panjang umur. Saya pernah membahas pasal 31 sampai 34, ada yang firman akhir dari pasal 31 sampai pasal 33. Ini bagian pertama. Ini ada nyanyian puji-pujian. Saya melihat memohon langit kepada bumi untuk membuatkan satu lagu pujian. Saya memberi tema Tuhan menghakimi bangsa Israel dan juga mengampuni. Dan kita melihat semua juga dari lagu puji-pujian. Pasal 33 juga bertemakan lagu puji-pujian. Urangan akhir dari kitab urangan diakhiri dengan lagu puji-pujian. Pasal 32 dan pasal 33 ini juga semua juga melalui lagu puji-pujian. Kita di bagian yang pertama, ya, tema yang pertama kita membagi juga 5 tema yang kecil. Ayat 1 dan ayat 3 untuk memohon langit dan bumi untuk menjadi saksi. Kita tidak mungkin membaca semua 52 ayat dan saya akan loncat-loncat. Ayat pertama, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ayat kedua, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan lena di atas tunas muda, dan laksana ulus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ayat ketiga, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Jadi sini memohon kepada langit dan bumi untuk bersaksi apa? Yaitu yang dibawa ini 4 subtema yang kecil. Ayat 4 sampai ayat 9. Jadi sini langit dan bumi bersaksi bangsa Israel akan berberok dan juga bersaksi Tuhan yang seutuhnya. Jadi bersaksi Tuhan adalah nyata dan menepati janji.
Tetapi bangsa Israel bengkok hatinya dan juga menyimpang. Ayat keempat, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Ayat 5, berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, satu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Dia Bapa yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan mengenalkan engkau? Ingatlah pada zaman dahulu kala, perhatikan tahun terkurang yang lalu. Tetapi generasi ini adalah bengkok. Tuhan adalah Bapaknya. Tapi Tuhan dengan keadilan dan setia terhadap mereka, tapi mereka dengan berat-belit terhadap Tuhan. Yaitu karena ditanya kepadamu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitakannya kepadamu, kepada tua-tuamu, mereka akan mengatakan padamu. Ketiga, Sang Maha Tinggi. Tuhan, semua yang Tuhan ciptakan. Jadi bangsa-bangsa semua milik pusaka diberikan pada bangsa Israel dengan seluruh jumlahnya, yaitu balu semua umatnya. Karena Tuhan memberikan, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub adalah milik yang ditetapkan baginya. Dia adalah Tuhan, adalah Allah Bapa, Dia seutuhnya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang membimbingnya. Tetapi mereka bengkok dan belat-belit terhadap Tuhan. Ini bagian yang kedua. Bagian tema yang ketiga, yaitu ayat 10 sampai 18. Tuhan menjaga dan melindungi Israel, tetapi Israel melupakannya. Tuhan terhadap bangsa Israel menjaga dan melindungi, tetapi bangsa Israel terhadap Tuhan ada melupakannya dan meninggalkannya. Ini ayat 10 dan 18. Saya membaca sedikit. Didapatinya dari suatu negeri padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang berantara, di sekelilingnya ia diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wari menggong yang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dan Tuhan gini melindungi yang menjaganya. Dan seperti menjaga biji matanya sendiri. Dan Tuhan begini membimbing bangsa Israel dan melindunginya. Dia adalah Bapaknya dan gunung batunya. Bangsa Israel perlahan-lahan tumbuh besar. Dan itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya untuk terbang. Dan saat dia melayang-layang dan belajar terbang, dan dia jatuh, dia menampungnya, mendukungnya di atas kepaknya.
Dan dia juga Tuhan memberkatinya, membawanya ke atas bukit batu dan memberkatinya dan mendapatkan semuanya dan memberikan dia makan yang paling bagus dan tinggal di tempat yang paling baik. Ayat 15. Ayat 15, lalu menjadi gemuklah Yeshurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Yeshurun sudah tumbuh besar. Tuhan yang menciptakan Yakub, yang melindungi dan menjaganya, dia sudah bertumbuh besar. Dan Tuhan sudah memberikan semua yang berkat. Dan dia bertambah gemuk. Dan sudah bertambah gendut dan meninggalkan Tuhan. Dan memandang rendah Tuhan. Dan di sini dikatakan ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Dan juga meninggalkan Tuhan. Dan mereka membangkitkan cemburunya dengan arah asing dan menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Dan dia mempersembahkan korban kepada roh jahat. Dan merupakan Tuhan yang menciptakannya. Dan Tuhan memandang anak-anak dan benci padanya. Tuhan menjaganya dan melindungi. Tetapi bangsa Israel dan merupakannya langit dan bumi, engkau menjadi saksi. Tuhan adalah Allah Bapa dan gunung batu. Tuhan yang menciptakan dan membimbing, Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Israel. Tetapi di saat bangsa Israel gemuk dan tambun dan mereka melupakan Tuhan. Dan melupakan Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang menyelamatkannya dan meninggalkan Tuhan. Tuhan begini menyelamatkannya dan membantunya. Dan mereka sudah besar, waktu sudah baik. Dan mereka melupakan dan meninggalkan Tuhan dan juga pergi untuk menyembah berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan terus membimbing mereka dan melindungi, dan seperti Tuhan menjaga biji matanya. Dan juga membimbingnya supaya mereka bertumbuh seperti bunga jari. Nampaknya di atas punggungnya, dan mereka membawa mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan supaya mereka mendapatkan semua hal-hal yang terbaik dan diberkati. Tetapi di saat mereka gemuk dan tambun, tapi mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan gunung batu keselamatannya. Gunung batu ini yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi mereka meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah roh-roh jahat, menyembah dewa palsu dan juga membangga Baal. Dan Tuhan bagaimana? Dan Tuhan bisa berbuat apa kepada mereka? Ini yang diciptakan, yang dibuat, anak-anak yang dikasihi. Dan semua yang ada di bangsa manusia ditentukan untuk mereka. Tapi Tuhan menciptakan mereka supaya mereka memberkati bangsa-bangsa. Mereka adalah warisan Tuhan. Dia memuji Tuhan dan mengikuti Tuhan. Dan mereka pergi untuk menyembah berhala. Dan bisa bangsa Israel bagaimana? Jika ini ada anakmu,
dan kamu terus memiaranya dan juga melahirkannya dan juga menyekolahkannya, dan suatu hari dia memanggil orang lain Bapa dan tidak kenal sama kamu. Kamu siapa? Dan kamu pasti akan tidak berdaya, tidak tahu bagaimana ya. Kita lihat bagaimana Tuhan melakukannya. Ayat 19 sampai 30. Bisa bangsa Israel belum masuk ke tanah Kanaan ini, Tuhan ingin bangsa Israel terus menyanyikan lagu ini. Ini lagu yang 43 ayat ini tuh supaya mereka tahu kalau sifat mereka ada begitu. Tuhan sudah berkata mereka akan tegak teguh dan akan meninggalkan Tuhan. Tujuannya supaya mereka waspada, berawas-awas. Supaya kamu sampai tempat ini waktu akan panjang. Jangan meninggalkan Tuhan. Tahu kelemahannya sendiri dan terus berpegang pada Tuhan. Bisa mereka begini terhadap Tuhan. Ayat 19 sampai 33. Tuhan Tuhan menghakimi mereka dengan hati yang sedih, ya maksudnya ya. Tuhan pasti akan menghakimi karena Tuhan adalah nyata dan adil. Yaitu kesusahan hati Tuhan untuk menghakimi mereka. Menghakimi ini supaya mereka bertobat, bukannya memusnahkan mereka. Jadi kesusahan hati ini adalah hati yang susah. Karena Tuhan berduka cita. Tapi mesti menghakimi mereka. Supaya mereka mendapatkan kehidupan. Ayat 19 sampai 33. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab mereka itu dengan angkatan bengkok dan anak mereka mempercayai kesetiaan. Mereka adalah suatu angkatan bengkok. Tuhan adalah nyata dan adil. Kisah bangsa Israel begini. Tuhan pasti akan menghakimi mereka. Mereka membangkitkan kecemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berharap mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh mukaku dan menyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Isi sampai ayat 27. Saya tidak membahasnya lebih banyak. Dan terus menghakimi. Dan setiap orang akan menghadapi penghakimi. Dan bangsa Israel akan mendapatkan penghakiman. Bencana akan menghadapi di hadapan mereka, dan juga api akan menghanguskan mereka, dan ada kelaparan, dan juga ada binatang buas datang memakan mereka, dan juga pedang juga akan datang kepada mereka. Yang besar, yang kecil, laki-laki dan perempuan, rambut putih, semua itu akan musnah.
dan mereka juga akan dicelai-belaikan sampai ke tempat yang jauh. Ini Tuhan menghakimi mereka. Di saat Tuhan menghakimi mereka, kita lihat di ayat 28, sebab mereka itu suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhan memakai bangsa asing untuk menghakimi bangsa Israel karena bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Supaya jangan bangsa asing merasa dia sangat kuat, bukan penghakiman dari Tuhan. Jadi maka Tuhan juga akan bekerja. Sebab bahasa Israel itu tidak ada satu kepintaran di dalam hati mereka. Di saat bangsa Israel menghadapi penghakiman, dan orang akan melihat. Tapi Tuhan berkata, saya tidak ingin mereka melakukan begini. Karena musuh akan merasa ini adalah kekuatan musuhnya akan melebihi yang ini. Maka bangsa Israel juga akan merasa begitu. Tapi Tuhan disiksa. Jadi Singapura kita katakan, bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang dan dia menggu batu. Mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Dan bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat berlari 10.000 orang. Bukannya orang bangsa asing yang tapi Tuhan menyerahkan mereka pada bangsa asing karena Tuhan menghakimi. Supaya Tuhan ingin tahu supaya bangsa Israel tahu karena Tuhan menghakimi. Karena bangsa asing melihat Tuhan dan dewa mereka tidak melebihi Tuhan gunung batu kita. Bangsa asing mereka tidak ada kekuatan untuk memusnahkan bangsa Israel, dan bangsa Israel tidak bisa dimusnahkan jikalau Tuhan tidak menyelamatkan bangsa Israel. Karena kesusahan hati Tuhan supaya mereka mendapatkan penghakiman. Di sini ayat 28. Ayat 28, sebab mereka itu satu bangsa yang tidak punya pertimbangan, tidak ada pengertian pada mereka. Dan mereka menahan akhir mereka. Dan mereka tahu gunung batu, mereka menjual mereka. Tuhan begini mengizinkan mereka dan menundukkan mereka supaya mereka bengkok terhadap Tuhan dan meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah Baal dan dewa kekejian, dan mereka merasa mereka sangat hebat. Dan Tuhan dengan bersusah hati hakimi mereka supaya mereka memahami, kamu melakukan begini karena belit, tidak lurus terhadap Tuhan, tidak baik, akan menghadapi penghakiman. Tuhan menghakimi, bukan bangsa asing hebat. Tuhan menyerahkan kamu kepada bangsa asing dan melihat akhir hidup kalian. Di saat orang menjadikan satu kitab di saat zaman Raja Yosia, di saat itu bangsa Yehuda melihat kenapa negara kita sangat lemah.
Kenapa bangsa kita berada dalam kemusnahan? Karena kita meninggalkan Tuhan. Karena kita meninggalkan perintah Tuhan. Karena bait suci Tuhan ditutup dan juga dipenuhi dengan debu. Di atas gunung Yerusalem semua pergi menyembah dewa Baal dan juga menyembah dewa kekejian. Dan juga mempersembahkan anak-anak kepada Baal. Mencari kekuatan dewa kekejian. Dan akhirnya bagaimana? Seluruhnya akhirnya hancur. Kemusnahan. Dari besar sampai kecil. Dari tua sampai yang muda, laki-laki dan perempuan. Dan semuanya dibawa ke dalam pembuangan dan kehancuran negara. Tuhan gunung batu mereka menyerahkan mereka kepada bangsa asing. Kita mesti ingat ini. Di saat mereka belum masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka. Kita melihat yang bagi ayat 33 sampai 43. Tapi Tuhan tidak tega, pasti akan menyelamatkan. Tuhan penuh kasih, Tuhan seutuhnya memang mesti menghakimi, tetapi mengampuni lebih besar daripada penghakiman. Dan tahu karena hati Tuhan tidak ingin seluruhnya memusnahkan mereka, tapi dia masa menghakimi Tuhan dengan bersusah hati supaya bangsa Israel memahami karya meninggalkan Tuhan tidaklah baik. Sesudah Tuhan menghakimi, melihat bangsa Israel sangat menderita, dia tidak tega, pasti melakukan penyelamatan. Di ayat 34 ya, ayat 35. Hakulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyah, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat dan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dirinya bawa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang mereka sudah tiada. Di saat Tuhan melihat bangsa Israel itu ditekan oleh bangsa asing dan musnah, Tuhan adalah Allah Bapa mereka, dan supaya mereka memahami dan mereka berubah, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi bangsa Israel sampai mati pun mereka tidak mau berbalik dan tidak mau bertobat. Kita sangat menderita karena Tuhan menyerahkan kita pada mereka. Tuhan sangat baik dan kita kembali kepada Tuhan kita. Dan hal ini tidak mungkin terjadi karena hati manusia terhadap dunia dan juga dewa kekejian, manusia adalah sangat lemah. Kita melihat bangsa Israel sangat lemah dan kita juga sama. Kesusahan hati Tuhan supaya mereka dihakimi, tetapi di dalam penghakiman mereka juga tidak bertobat. Di dalam mata mereka itu akan dimusnahkan. Dan kamu terus begini juga tidak baik. Dan Tuhan menyesal. Ya sudahlah. Bantulah mereka. Dan Tuhan berkata,
Saya adalah gunung batu mereka. Saya akan membantu mereka dan melindungi mereka. Saya ada Tuhan mereka satu-satunya. Tuhan akan memberikan kasih karunia pada mereka supaya mereka memahami ini. Supaya mereka sendiri memahami. Dan Tuhan memberikan keadilan dan supaya mereka menyesal. Tuhan memberikan tuh keselamatan. Kita sampai ayat 43. Bersorak-sorailah, hai bangsa-bangsa, karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya. Ia membalas dendam kepada lawannya dan mengadakan perdamaian bagi tanah umatnya. Tuhan memberikan pembalasan dan juga membalaskan pembahasan, dan Tuhan akan keluar terhadap orang yang menyerang bangsa Israel dan juga membalaskan dendam. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dan Tuhan sendiri yang bekerja. Kita bahas sampai di sini. Saya ingat waktu itu saya memelihara 2 anjing, satu kindness, satu favor. 2 anjing ini sebenarnya sama, sangat lucu. Dan saya ingat waktu itu zamannya kindness, waktu masih hidup ya, saya membawa dia jalan-jalan. Dia ada satu kucing. Dia mengejar kucing itu, dan kucing itu lari sampai ke got ya, got yang baik besar gitu ya. Saya memanggilnya, jangan. Saya suruh dia jangan, tidak boleh mengejar kucing itu. Dan dia kucing itu dan melihat saya, lihat kucing itu dan melihat saya. Dia tidak peduli dan akhirnya anjingnya lari ngejar kucing itu. Dan saya sangat marah. Saya melihat kucing itu tidak ada tempat untuk lari ya. Saya takut kucing itu dicelakakan sore anjing itu, dan saya juga lari ke dalam di bawah got itu dan berdiri di situ. Saya melindungi kucing itu dan saya di situ ingin menangkap anjing saya, dan dia tidak ingin saya saya tangkap. Saya ingin menangkap anjing saya dan tidak mau ya lari ya, maksudnya bandel ya. Dan dia lari naik ke atas, saya lari depan, menyeberang ke depan. Dan saya naik ke atas. Terus akhirnya muter dan balik lagi ke got itu lagi, dan saya sangat marah. Akhirnya bisa menangkapnya. Saya membawa dia pulang ke rumah. Saya memukul anjing itu. Ya, mukulnya bukan ya dengan tenaga yang kuat untuk memukulnya, tapi dengan tali anjing itu mukulnya, dan saya mensetrapnya dia ya, tahu dia di luar, tidak boleh dia masuk rumah, dan saya berbicara pada anjing saya. Saya ngomong sampai saya nangis. Saya suruh kamu stop, diam, kamu tidak mendengarkan saya. Dan sudah, dan akhirnya diikat di luar rumah. Kamu tidak boleh masuk rumah. Pokoknya tidak kasih kamu masuk rumah 3 hari. Dan saya masuk ke dalam rumah. Dan hati saya juga tidak tega. Dan saya melihat dia bagaimana. Dan dia nengok pun tidak nengok saya. Dia juga sangat marah. Kamu tahu saya kan kejar kucing. Kalau anjing kan pasti ngejar kucing. Dan saya kamu akan berkata, saya ada manusia akan mengejar
mengejar apa dunia ini. Jadi mana dewa akan memberikan saya keuntungan, maka saya akan mengejar dewa itu. Dan Tuhan menghukum kamu, dan Tuhan menghukum bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak berbalik kepada Tuhan. Dan saya di situ melihat anjing saya, dan dia tidak tega. Dan saya pergi juga. Sebelum tidur saya keluar dan memegang anjing saya dan berkata pada anjing saya dan membawanya untuk minta maaf, megang tangannya pada saya untuk menjilat tangan saya, dan dia juga sangat terpaksa. Ya udahlah, ya udah masuk rumah. Sebenarnya Tuhan terhadap kita juga sama seperti ini. Tuhan tidak tega kita menderita, kita musnah. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penghakiman Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel mengingat ini. Jadi lagu pujian ini Tuhan ingin mereka turun-temurun menyanyikan ini. Langit dan bumi menjadi saksi dan tahu mereka begini dan Tuhan begini. Jika suatu hari mereka dibawa dan musnah, mereka supaya mereka tahu Tuhan ada pengampunan, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Ini bagian tema pertama. Yang kedua 44 sampai 47. Ini ada tema saya yang paling besar. Menjaga peraturan Tuhan mendapatkan kehidupan. Dan Musa dan juga Yosua bin Nun menyampaikan kepada bangsa Israel nyanyian ini. Ia berkata, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan padamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan segala perkataan hukum Taurat ini, dan juga kepada anak cucumu. Tapi lagu puji-puji ini bukannya tidak ada hubungan dengan kamu. Engkau memegang puji-puji ini melewati sungai Yordan, dan selalu mengiyakan semua lagu puji ini. Bagaimana dia mengajarkan kamu dan bagaimana diberitakan pada kamu supaya mereka tuh jangan meninggalkan Tuhan. Di tempat ini kamu gemuk dan tambun dan menikmatinya. Jangan meninggalkan Tuhan. Pergi menyembah dewa tanah Kanaan. Ini ada kehidupanmu. Jikalau kamu tidak melakukan begini, kamu akan mati dan kamu akan menghadapi penghakiman dan kamu akan kesusahan. Jikalau kamu mengikuti semua perintah Tuhan dan mengingat pengajian ini disari dalam tanah perjanjian ini, dan akhir hidupmu akan panjang. Hidupmu akan panjang umur, dan kamu ikuti semua pengajian ini dan tidak menyembah, berharap ada dewa kekejian, dan kehidupan kamu akan tentram. Satu hari kamu meninggalkan Tuhan dan berjalan jauh, dan kamu akan menghadapi penghakiman. 48 sampai 52, tema ketiga. Musa, Harun mendapat penghakiman Tuhan, dan Tuhan mengampuni Musa dan Harun dan juga Maryam. Jabatan mereka sangat tinggi. Satu, imam besar. Satu adalah hamba yang sangat Tuhan kasihi. Ini dua orang ini. Di saat mereka membuat Tuhan murka, dan mereka pun juga menghadapi penghakiman Tuhan, apalagi bangsa Israel. Kamu membuat Tuhan murka. Musa menghadapi penghakiman.
Penghakiman buat Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berkata, di saat kamu membuat saya murka dan meninggalkan saya dan pergi menyembah dewa kekejian, kamu akan diusir dari tanah perjanjian ini. Dan Musa pun juga menghadapi penghakiman ini. Kamu jangan merasa kamu lebih hebat dari Musa, kamu lebih baik daripada Musa. Sama juga Harun, imam besar ini, dan mereka seluruhnya juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Apalagi kita seluruhnya bangsa Israel. Dan siapa yang lebih tinggi dari Harun, dan siapa lebih besar lagi dari Musa, dan siapa yang bisa tatap muka berjumpa dengan Tuhan, dan siapa yang bisa Tuhan yang memperlakukan Musa dengan baik, dan siapa yang lebih besar daripada mereka. Dan Musa sendiri menghadapi penghakiman Tuhan, dan setiap orang akan menghadapi penghakiman Tuhan, tapi bangsa Israel. Saudara-saudari 611, kita mesti mengikuti semua perintahnya Tuhan, yaitu pohon kehidupan, supaya kamu mendapatkan kehidupan. Kita jangan meninggalkan Tuhan. Tapi di saat kamu diberkati, kamu jangan mencobai Tuhanmu. Jangan menganggap rendah Tuhan. Jangan merasa kita sangat hebat. Dan saya hari ini mendapatkan untungan banyak besar, saya sangat hebat. Bukan kamu berpikir begini, semua yang Tuhan berikan padamu, di saat kamu paling rendah, di dalam kesulitan, kamu mesti tahu kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penghakiman Tuhan. Kita memohon Tuhan mengampuni, Tuhan pasti akan membantu kamu. Seperti Kindness dan Favor, anjing saya, di saat saya menghukum mereka, mata saya tidak pernah meninggalkan mereka. Dan saya mengharap mereka membalikkan kepala. Pastor Joshua, ampuni saya, tangannya begini. Saya pasti langsung keluar mengira, Tuhan begini menunggu kita. Tapi kadang kita juga sampai satu tempat hati kita keras, sangat bodoh, sampai tempat begini. Tuhan tidak ingin kamu mati. Tuhan berkata, sudahlah. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penghakiman. Memohon Tuhan membantu kita, supaya kita di tempat Tuhan dan memberkati kita, supaya hari-hari kita panjang. Memohon Tuhan membimbing kita. Amin. Tuhan adalah Tuhan kami, bukan ada kekuatan kami. Kami datang memohon padamu. Haleluya. Tuhan kita bersyukur.
Tuhan, kami membuka roh kami. Tuhan, nama-Mu lebih tinggi dari segala bangsa-bangsa. Engkau Tuhan kami. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Kita berdeklarasi nama Tuhan. Kita semua kembali pada Tuhan. Dia ada gunung batu yang seutuhnya. Semua apa yang dilakukan adalah adil dan nyata. Dan semua adalah adil dan Tuhan, Engkau adalah kamu. Tuhan, kami memuji mengenang nama-Mu. Dan semua kembali pada Tuhan kami. Tuhan, Engkau ada gunung batu kami. Semua yang Engkau lakukannya seutuhnya. Tuhan, apa yang kamu lakukannya adalah yang adil. Engkau adalah yang nyata. Tuhan yang punya adil, bijaksana. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Berterima kasih. Di saat hidup kami terbuka padamu, karena semua adalah seutuhnya. Bila kami tinggi dan rendah mendapatkan pujian dan juga dihakimi. Tuhan, Engkau adil dan Tuhan nyata. Semua adil seluruhnya karena kasih-Mu. Saudara-saudara semua, kalau hati kita sekali lagi berterima kasih pada Tuhan, karena Tuhan kita adalah adil dan bijaksana. Dan Tuhan, kami berterima kasih padamu dan terus mengasihi kami. Terima kasih. Tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Biarpun kami bisa dan tidak bisa, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami ini, kami sadar manfaatnya buat kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Saudara-saudara semua, kita di tempat kita buka mulut kita dan kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan, bisa terima kasih yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Kami membutuhkan-Mu semua kasih-Mu. Bisa kami terima kasih kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih dan memuji-Mu. Terima kasih karunia-Mu. Engkau selalu membimbing kami, memberkati kami. Kasih-Mu di dalam kehidupan kami ini dan besar itu penuh bimbing kami. Tuhan kasih Tuhan bimbing-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Engkau sekeliling melindungi kami. Engkau sekeliling melindungi kami. Tuhan, Engkau penuh ada Tuhan adil. Biarpun kami tinggi dan rendah, dan Engkau melihat kami yang baik. Di saat kita melihat kami tidak baik, Engkau memberikan kami yang baik. Tuhan, bukannya Tuhan yang Engkau yang Tuhan mengasihi kami, membimbing kami, melindungi kami, dan juga mengajari kami. Di saat kami tidak bisik, di saat kami mundur, kami terus seperti beruang ajari tempatnya dalam kehidupan kami. Di saat kami di tempat tinggi jatuh, Engkau mengembangkan saya, menopang kami di bawah, mendukung kami di kapas sayap-Mu. Dan semua kami merasa kami bisa dan kami hebat, tapi ada Tuhan, Engkau adil dan Tuhan menghakimi dengan hati yang berduka. Tuhan, kami memuji-Mu dan memuliakan, dan kehidupan kami terbuka padamu. Kami mengakui, kami memuji-Mu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau melihat kami baik. Engkau adalah Bapa kami yang satu-satunya. Tuhan, kami memuji-Mu.
Tuhan, kami berterima kasih. Engkau berkata pada kami, Engkau menjaga kami, melindungi kami. Tapi Tuhan, jaga hati kami supaya kami jangan menganggap entengmu, supaya kami tahu kami terus nyata dan adil. Engkau melindungi kami, menjaga kami, tapi di saat kami menghadapi setiap hal, kami sangat mudah tidak peduli padamu dan mengeluh padamu dan juga meninggalkanmu dan lupa padamu, Tuhan. Ini ada sifatnya kami begini, Tuhan, dengan Engkau dengan berduka hati yang baik untuk supaya kami menghadapi penghakiman, supaya kami berbalik padamu. Dan semua adakah ada hal yang sangat kesulitan kamu, Engkau taruh hatimu, tanganmu di dadamu. Tuhan ingin kita berbalik dengan kesusahan hati, supaya dalam kehidupan kita semuanya, keadaan kita ini, supaya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kesulitanmu Engkau bicarakan pada Tuhan, dan sekali lagi berterima kasih pada Tuhan. Kita menghadapi kesulitan ini dan kita buka mulut kita berkata pada Tuhan, serahkan semua kesulitanmu pada Tuhan. Inilah kesusahan hati Tuhan, supaya hati kita berbalik padanya. Tuhan ada penuh kasih, supaya pasti akan menyelamatkan kita. Kasih karunia Tuhan lebih besar daripada penghakiman. Di saat Tuhan mengajar kita supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, dan kesulitan kamu bicarakan pada Tuhan. Jikalau saya juga mengundang kalian, engkau berdiri, makin berdiri. Tuhan melihat kesulitan kamu, kesusahan kamu. Dan di sini juga di saat Tuhan menghadapi kesusahanmu, dan Tuhan berkata akan menyelamatkanmu sampai akhir. Kita masuk di dalam lagu puji-pujian ini. Kita di sana menghadapi kesulitan ini, dan kita dengan lagu pujian, dengan firman Tuhan ini, kita masuk dalam keselamatan Tuhan, dimasuk dalam perlindungan Tuhan. Mohon Tuhan ampuni kami. Kita juga percaya untuk memeluk lagu pujian ini. Tuhan, terima kasih. Bagi kami sebelumnya, Engkau tahu kelemahan kami. Mari kita bersama berdeklarasi. Tuhan, kami memohon padamu,
Kami dengan percaya kami berdeklarasi. Tuhan mohon ampuni kami. Bisa kami dalam diberkati, kami meninggalkanmu, kami melupakanmu. Tapi kita melihat mementingkan dunia ini dan juga mementingkan anak-anak kita dan juga harta benda kami, dan meninggikan status kami, dan kami meninggalkanmu, lupa padamu, lupa kepada gunung batu kita, Tuhan yang menyebabkan kita. Tuhan ampuni kami. Bisa kami dalam kesulitan ini. Kita seperti banyak di binatang buas dan juga lemas dan lapar, merana karena demam membara. Dan kita dengan hubungan dengan sesama dengan sangat sulit, tidak baik dengan orang tua kita dan juga anak-anak, dengan ketua saya dan anggota saya tidak baik. Dalam pekerjaan kami itu selalu menghadapi masalah karena kami menganggap enteng Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan kami tahu di dalam penghakiman karena Engkau mengasihi kami, karena kasih-Mu lebih besar daripada penghakiman. Tuhan, kasih karunia-Mu lebih besar daripada penghakiman. Tuhan memohon kasih karunia-Mu. Kasih karunia besar mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami berbalik mohon padamu dalam hari ini. Di sini kata menjaga kami, bisa kami mengikuti semua perintah-Mu Tuhan. Kami berkata padamu, dan kami menjaga semua perintah-Mu, karena kehidupan kami Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berjalan, tapi mohon pada pengampunan itu supaya kami mengikuti semua perintah-Mu, karena kami tahu kehidupan supaya kehidupan kami lebih panjang lagi. Tuhan ampuni. Mari kita bersama kita berdeklarasi. Kita mengikuti semua firman Tuhan. Kita bersama berdeklarasi pada Tuhan. Kita bersumpah dengan Tuhan, membuat perjanjian kepada Tuhan. Kita mengikuti semua firman Tuhan. Firman Tuhan taruh di dalam hati kita.
Kita taruh di Alkitab ini, taruh di dalam dada kita. Dan mengikuti saya berdoa. Allah Bapa, kami mau mengikuti firman-Mu, menjadi perintah-Mu. Kami tahu kami sendiri tidak bisa melakukannya. Kami mohon Engkau ampuni. Mohon Roh Kudus bantu kami. Supaya firman-Mu taruh di dalam hati kami sebagai kehidupan kami. Engkau adalah Allah Tuhan kami. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Selain Engkau tidak ada lagi Tuhan lain. Tuhan bantu kami. Sebenarnya tidak lagi kemuliaan ini diberikan kepada Allah Tuhan palsu dan semua musuh kami. Tidak kemuliaan diberikan pada musuh dan juga tidak kemuliaan diberikan pada kami, tetapi tetap diberikan padamu, karena Engkau adalah Tuhan gunung batu kami yang menjaga kami, menciptakan kami, membimbing kami, membentuk kami. Kami tetap mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau membuat kami menjadi rakyat-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Kami mau mengikuti-Mu. Bantu kami. Bisa Engkau memberkati kami, hari-hari kami panjang. Terus supaya kami jangan meninggalkan-Mu. Kalau di Hong Kong di dalam keadaan COVID ini, kami memohon Engkau membantu kami, lepaskan kami dari kesulitan ini. Supaya dari bencana ini Engkau angkat dari bumi ini. Karena kami mengikuti-Mu. Tuhan bantu kami. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati kalian semua.